Oke, baiklah kita mulai saja ya. Nah, ini saya minta semuanya rename dulu menjadi nim ke nama ya. Nim underscore nama untuk ini tampilannya, karena saya akan melakukan pengecekan kehadiran lewat attendance dari Zoom. Jadi jangan dikira saya tidak bisa melakukan itu ya. Jadi saya bisa melihat siapa saja yang hadir di perbincangan. Oke, sudah mau 10 lewat 10. Kita mulai saja pertemuan kita hari ini setelah kalian ujian minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terlindungi dari mara bahaya. Oke. Nah sebelum kita mulai ke topik kita yang baru, jadi mungkin saya akan ada beberapa sedikit pesan. Biasa kalau ngajar itu harus ada pesan-pesan dulu. Jadi nah kemarin memang seperti yang kalian ketahui ya, telah terjadi, sebetulnya terjadinya bukan apa-apa, tapi telah terindikasi bahwa terjadi kecurangan pada kuis, di mana kuis, ujian, semuanya itu sebetulnya adalah sifat buku tertutup. Nah, sebetulnya saya sendiri dulu ada di tim ujian, untuk persiapan ujian daring. Saya dulu salah satu yang menulis aturan-aturan juga ya, yang pas di awal sekali, 2 tahun yang lalu. Dulu itu sempat ada ini juga, ada semacam sempat ada semacam usul gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menulis secara literal, dilarang membuka buku, makanya itu bahan olok-olokan saja, karena siapa juga yang melihat mahasiswa buka buku dan sebagainya ya, buka internet juga. Jadi kalimatnya memang mungkin agak tersirat ya. Jadi di situ disampaikannya adalah mahasiswa dilarang untuk mengakses sumber lain selain informasi yang disediakan di keterangan ujian gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang saya tahu saya sendiri yang sempat ditegur karena saya menulis dilarang open book, tapi diminta itu untuk dihilangkan. Nah, tapi bukan artinya jadi memang boleh open book ya. KIDAS ini memang sifatnya masih closed dan saya harap memang ke depan kita bisa ya kalian harus wajib mentaati aturan itu, karena ya seperti yang berulang-ulang saya sampaikan adalah perkuliahan ini pada akhirnya untuk pembelajaran kalian. Jadi kalau kalian misalnya nanti kehilangan salah satu esensi penting pembelajaran, yaitu bersikap jujur, maka ya agak disayangkan karena gunakan saja perkuliahan ini sebagai media kalian untuk melatih diri kalian menjadi sosok yang lebih baik. Nah, kemudian ini yang saya lihat, yang saya sangat sayangkan juga adalah kejujuran di absensi. Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi dari waktu ke waktu ini ya terjadi gitu ya. Jadi, sebetulnya sih ketika saya mengajar kelas yang kecil, hal seperti ini tidak ada. Tapi ketika kelas besar ini banyak absensi yang mungkin Anda merasa lebih penting untuk mengisi absensi di CX dibandingkan
mengikuti perkuliahan. Jadi, saya kira sih esensinya itu tidak ada sebetulnya. Nah, kemudian ya terkait perkuliahannya sendiri, memang saya sampaikan juga bahwa kimia dasar ini adalah kuliah di mana kita ini melihat fenomena-fenomena yang ada. Nah, kemudian kita melakukan banyak penyederhanaan. Nah, makanya kalau misalnya kalian menemukan ada hal yang serasa tidak sesuai dengan apa yang ada terjadi di lapangan, gitu. Jadi istilah kalau orang awam itu teori tidak sesuai dengan praktik. Sebetulnya itu adalah orang yang tidak paham apa itu teori dan praktiknya, karena teori itu pada dasarnya adalah sesuatu yang ditarik dari fakta-fakta yang ada. Nah, kemudian kenapa dia bisa menjadi teori? Ya karena ada limitasi yang disampaikan di sana. Apakah suhunya tertentu, apakah tekanannya tertentu, sehingga perhitungan, kalau misalnya di sini perhitungan gitu ya, atau fenomena yang terjadi itu adalah kurang lebih sesuai dengan teori yang disampaikan. Karena kalau misalnya itu tidak ada, berarti ya tidak benar. Nah, jadi teori dalam kimia mungkin akan jadi sedikit berbeda juga dengan kalau misalnya kalian ingat di matematik gitu ya. Kalau matematik mungkin fenomena benar, kemudian ada satu salah, kemudian jadi salah gitu hukumnya gitu. Tapi kalau di kimia gitu ya, ada limitasi tertentu sehingga fenomena itu memang bisa kita amati. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bahasan kita selanjutnya, masih terkait kesetimbangan. Nah, ini terkait kesetimbangan juga kalau kita tarik ke kehidupan. Nah, kesetimbangannya itu ya semacam fasa diamnya itu yang setelah menjadi stabilnya itu bagaimana. Jadi kan kalau dalam kehidupan, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan nilai A gitu ya di kimia dasar, nah sebetulnya kan apa namanya, terkadang beberapa hal mungkin ya kalian cukup pahami saja dasarnya, tapi kalau misalnya ada sedikit-sedikit yang tidak paham gitu ya wajar-wajar saja. Jadi saran saya sih ya ini ya apa namanya, karena perkuliahan ini pada akhirnya juga tetap saja gitu ya dinilai dari namanya poin gitu ya. Mungkin kalian bisa berstrategi juga kalau saya sampaikan. Dan nanti kalau misalnya sekarang nilai UTS-nya sudah kalian bisa lihat gitu ya, nah kalian buatlah strategi dari situ. Jadi dari nilai itu gitu ya, nah kira-kira untuk mendapatkan nilai A itu kan rumusnya ada ya di Infopidas. Nah, nilai A itu minimalnya sekitar 75 mungkin. Nah, kalian coba hitung-hitung. Kira-kira nanti nilai kuisnya harus berapa, nilai ujian 2-nya harus berapa kelasnya. Nah, kalau kalian bisa mencapai itu, nanti effort yang dilakukan untuk persiapan ujiannya seperti apa sudah cukup dan hasilnya juga berakhirnya baik, ya kan lebih enak karena kalian nanti tidak perlu untuk mengikuti ujian perbaikan. Jadi pokoknya dalam hidupnya kalian berstrategi saja, karena pada akhirnya ya memang pada kenyataannya tidak semua yang kalian pelajari di sini pada akhirnya akan kalian aplikasikan semuanya dalam kehidupan, tapi minimal gitu ya kalian setidaknya tahu. Jadi dari chapter ini misalnya, kenapa sih kita harus gosok gigi pakai gosok gigi berfluoride? Kenapa juga kita harus misalnya kalau kalian punya penyakit mah, kalian nggak minum NaOH cair saja gitu ya, apa larutan NaOH gitu kan? Karena kan penyakit mah itu istilahnya itu adalah untuk menurunkan
pH asam ya, menurunkan asam lambung. Kenapa enggak yang diminum itu bukan NaOH, tapi kalian malah makan MgOH 2 kali atau AlOH 3 kali gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, nanti kalian harus pahami bahwa sifatnya kedua basa itu bagaimana. Jadi namanya jadi salah satu yang mungkin aplikasi dari kelarutan ini, sifat kelarutan dan keseimbangan kelarutan ini. Nah, salah satunya adalah di aplikasi untuk lapisan enamel gigi, gitu ya, misalnya. Kemudian di aplikasi lain ini kalau yang terkait tubuh, ya, untuk misalnya menurunkan pH, menurunkan asam lambung. Jadi dipakainya itu adalah katakanlah basa yang sukar larut, bukan basa kuat, ya, bukan sekonyong-konyong. Dan bukan kalian bebas makan basa gitu, makan basa aja ini supaya ini. Nah, jadi pesan saya lagi satu lagi adalah sering sekali di TV itu ya banyak yang katanya ini makanan bersifat asam, makanan bersifat basa, makanan bersifat panas. Nah itu dihindari lah ya kalian sebagai calon-calon saintis atau orang teknik, bukan teknisi ya namanya, ahli teknik gitu lah ya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang masih bisa terpengaruh oleh yang seperti itu. Contohnya kalau ini sekarang ini kurangnya literasi itu ya, jadi bikin orang-orang itu gampang terjerat kayak robot trading atau binary option gitu. Yang sebenarnya judi-judi juga. Jadi sayang kalau misalnya. Akhirnya tapi lucunya yang ketika rugi mereka lapor polisi, padahal kalau judi ya judi aja. Oke, di sini kita akan melihat dulu bersama tentang kelarutan dari garam. Nah, memang kita kemarin dari sifat kelarutan dasar ya, kalian sudah tahu apa-apa saja ada kalau misalnya garam yang dia itu asumsinya terlarut sempurna, tapi ada juga yang kelarutannya itu sangat terbatas. Nah, kelarutan terbatas ini atau senyawa-senyawa yang menghasilkan endapan tersebut, kalau reaksi pengendapan, nah sekarang kita tambah definisinya, bahwa yang terjadi di sana adalah kesetimbangan. Jadi di sana terjadi kesetimbangan di mana senyawa padat tadi, padatan tersebut itu masih bisa sebetulnya terionisasi, tapi terionisasinya dengan jumlah yang sangat sedikit. Nah, kita lihat di sini, jadi ini awal yang bagaimana kemarin, nah ini untuk reaksi pengendapan contohnya. Jadi ketika kalian memiliki kalsium klorida ditambahkan sodium karbonat, sodium itu natrium, kemudian kalian akan mendapatkan endapan kalsium karbonat. Nah, di sini kalsium karbonatnya sendiri adalah endapan. Nah, kemudian dari endapan itu atau pengendapan itu kita bisa apa dari definisinya. Jadi senyawa yang tidak terlarut, nah itu biasanya adalah senyawa yang memiliki kelarutan kurang dari 0,01 mol. Ya, jadi material per liter larutan. Atau kita ada istilah S. Istilah S itu yang untuk kelarutannya, nah itu adalah 0,01 molar. Nah, kalian nanti jangan ini jangan dilupakan ya, masalah konsentrasi. Karena dari konsentrasi ini bisa saja nanti kalian harus transform kelarutan ini dari
Nah, ini kalau molar itu adalah mol per liter. Nah, ini bisa juga nantinya itu adalah diubah menjadi gram per, paling mudah gram per liter dulu, berarti ya, gram per liter ini tinggal dikaliin saja. Atau diubah juga menjadi gram per mililiter. Ubah nanti menjadi gram per mililiter. Nah, ini biasanya satuan-satuan konsentrasi ini masih akan dipakai di bab sekarang. Nah, kemudian di sini adalah tentang di chapter 5 dulu juga kita ada tentang aturan kelarutan. Jadi ini adalah aturan di mana mana yang misalnya kalau kalian campurkan kalian mendapatkan endapan seperti itu. Nah, ini pada chapter sebelumnya kita masih belum memperhitungkan secara kuantitatif kelarutannya berapa. Nah, kemudian apalagi bagaimana keadaan supaya larutan tersebut tercapai. Karena kalau misalnya kalian memiliki kelarutan, katakanlah tadi itu kelarutannya kurang dari 0,01 ya, 0,01 molar. Nah, ketika kalian masih memiliki katakanlah larutan, nah ini istilah jenuh tak jenuh. Jadi kalau misalnya dia belum jenuh itu artinya belum tercapai kelarutannya, katakanlah masih 0,05 gitu ya, atau 0,9 gitu, maka artinya dia kan masih terlarut. Tapi kondisi ini kalau misalnya ada kondisi tertentu, karena kita ingat bahwa pada asas Leibniz ketika sesuatu dilakukan pada sistem keseimbangan, maka keseimbangan itu akan melakukan usaha untuk menghilangkan pengaruh tersebut. Ya, jadi kalau misalnya nanti akan ada istilah ion senama, ion senama. Jadi kalau misalnya kalian memiliki A, B, di mana AB itu adalah sukar larut, kemudian di sini menjadi A plus tambah B minus. Nah, kalau misalnya di awal kalian sudah memiliki B minus, maka kelarutan A plus itu akan jauh berkurang. Jadi hal ini menyebabkan kalaupun misalnya di awal itu adalah lebih kecil dari hasil kali kelarutan dari kelarutannya, bisa saja pada akhirnya dia mengendap karena ada faktor ion senama atau ion yang sama, ion yang menurunkan kelarutan. Tidak akan ke depan. Nah, kelarutan ini, jadi apa yang terjadi dengan kelarutan ini, kita bisa aplikasikan dia untuk melakukan pengendapan selektif. Jadi artinya kita bisa melakukan pemurnian dengan melakukan pengendapan yang dikontrol berdasarkan kelarutan tadi. Jadi di sini bisa katanya untuk mengendapkan atau memisahkan senyawa-senyawa toksik seperti Ag2+, Ti3+, atau uranium. Dan sebagainya. Nah, ini adalah aturan untuk kelarutannya. Nanti harapan saya kalian harus mengingat ini lagi, karena bisa saja pada soal itu tidak langsung disampaikan apa itu yang tidak larut. Jadi kalian harus ingat-ingat kembali aturan ini. Jadi ya bagaimana caranya itu silahkan. Yang ini harus diingat lagi nanti untuk persiapan ujian. Nah, tadi ini sudah saya sampaikan kenapa kita harus mempelajari kelarutan, karena contohnya, nah ini yang kenapa juga kita harus repot-repot ya,
ganti OH dengan F. Karena pada dasarnya walaupun enamel kita itu adalah suatu padatan, ya, tapi kan pada kondisi tertentu bisa saja dia ada sedikit yang terlarut. Dan sifatnya makanan itu ketika terjadi pemecahan makanan oleh bakteri yang ada di mulut, nah itu kan akan dihasilkan asam. Kalau misalnya OH-nya kita terus ambil atau misalnya bereaksi dengan asam, kalian bisa bayangkan lambat laun maka si lapisan enamel gigi itu akan terus-menerus berkurang. Nah, makanya kita melakukan gosok gigi ya, dengan pasta gigi berfluoride, ya tujuannya adalah kita ingin mengganti. Jadi ini sangat ini kalau kalian bayangkan kita memanipulasi yang ada dalam tubuh, tapi ya tujuannya untuk hal yang baik. Jadi sekarang kalian memiliki kesetimbangan yang lain, yaitu kesetimbangan dengan ini kalsium fosfat dengan F. Gitu. Nah, ini dia memiliki kelarutan atau dia tidak bereaksi dengan asam seperti senyawa enamel awal seperti itu. Nah, kemudian yang kegunaan lainnya adalah di aplikasi. Jadi untuk beberapa aplikasi, misalnya untuk kontras agent ya, kontras agent. Nah, ini dipakai barium sulfat. Bariumnya sendiri katanya sangat toksik. Nah, tetapi karena dia memiliki kelarutan yang sangat rendah, jadi masih bisa ditoleransi. Jadi kalau misalnya istilah di kesehatan itu kita ada lethal dose. Ya. Misalnya barium sulfat ini katakanlah lethal dose-nya, ini saya pakai gram saja biar gampang. Katakanlah 10 gram per kilo. Gitu ya. Nah, tetapi yang terlarut hanya 1 gram. Misalnya 1 gram per kilo. Gitu ya. Nah, berarti kan dengan kata lain, barium sulfatnya itu masih bisa aman karena dia kelarutannya tidak terlalu tinggi. Nah, hal yang sama juga misalnya tadi pas di awal ketika saya cerita tentang obat mah, nah, obat mah itu kan bukan basa yang kuat. Kalian bisa bayangkan kalau kalian minum soda api, itu makan soda api belum sampai perut pun, lidah kalian, mulut kalian itu sudah meleleh duluan karena di situ terjadi reaksi, banyak reaksi, basanya juga sangat kuat. Sifat basa itu kan ya basa itu adalah istilahnya nukleofil. Ya. Nukleofil itu adalah atau donor elektron ya, jadi dia bisa menyerang kemana-mana. Jadi itu sangat baik sekali. Tapi kalau misalnya basanya itu adalah basa yang lemah karena sukar melarut, maka itu bisa aman dan kita gunakan. Oke, ini saya masih bingung nih. Ini yang hadir memang masih cuma 52 ini. Ketua kelasnya di sini siapa? Ketua kelas ini secara general aja. Halo? Kautsar, Pak Sibu. Kautsar. Nah, ini kalian nanti tolong disampaikan ke teman-teman. Jadi, oh ya, jadi saya akan buka sekarang ya. Tadi saya belum buka absensinya. Saya hanya buka absensi 15 menit aja ya. Saya buka 15 menit, segera lakukan absensi. Setelah mulai, saya mau benar-benar lihat secara real. Nah, itu yang memang benar masuk itu bagaimana. Nah, kalau misalnya ini bisa saya sampaikan, nanti saya akan sampaikan. Kalau yang kehadirannya kurang sekali, saya kira nggak layak ya untuk lulus. Oke, tolong disampaikan saja.
Sekarang 10.30. Lima, ya. 10.40 aja deh. 10 menit. Saya kasih kalian kesempatan untuk absensinya. Jadi tolong lakukan sekarang. Yang nggak mendengarkan juga saya tidak akan mengubahnya. Saya ingin benar-benar lihat absensinya bagaimana. Jadi waktunya jadi 7 menit. Saya ganti dulu. Ya, 45 aja. 10.33. Silakan absensi sambil mendengarkan juga. Oke, kita berlanjut. Nah, ini contohnya untuk kelarutan. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa silver klorida itu memiliki kelarutan yang rendah. Nah, apa yang terjadi dalam air? Jadi hanya sedikit silver dan klorida yang atau ion klor yang terlarut. Jadi hanya sangat sedikit. Nah, kelarutannya tersebut kembali lagi itu terjadi secara keseimbangan atau misalnya reversibel. Nah, kemudian kita memiliki hukum keseimbangan atau hukum hasil kali kelarutan yang disebut juga. Nah, ini adalah KSP itu adalah konsentrasi, berarti kan konsentrasi AK dikali konsentrasi Cl saja. Nah, ini sama saja seperti kelarutan sebelumnya. Jadi di mana kalian itu adalah produk dibagi reaktan. Nah ya, hanya menggunakan produk dibagi reaktan saja. Nah, tetapi karena reaktannya adalah padatan, kita abaikan. Kenapa kita mengabaikan padatan? Balik lagi, karena padatan itu memiliki konsentrasi tetap. Nah, ini kita memiliki satu konstanta baru. Kita baru di sini adalah KSP. Nah, ini adalah hasil kali kelarutan, solubility product constant, jadi konstanta atau konstanta kelarutan. Nah, di sini ini adalah konsentrasi di mana terjadi keseimbangan kelarutan tadi. Jadi dia mencerminkan kelarutan dari senyawa. Nah, ini istilahnya, jadi ada kelarutan. Nah, ada istilah kelarutan itu adalah jumlah garam yang dapat terlarut ya, pada larutan yang jenuh. Dan kemudian ada juga hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan ini adalah konsentrasi molar solubility product. Ya, hasil kali kelarutan. Nanti saya cek istilah bahasa Indonesia yang lebih baik. Nah, ini adalah konsentrasi dalam molar ya, untuk ion, di mana apa namanya ini yang untuk KSP-nya tadi. Jadi hasil kali kelarutannya. Nah, kemudian dikarenakan kelarutan itu sangat tergantung pada suhu, nah maka atau keseimbangan itu tergantung pada suhu, nah, maka KSP pun akan bergantung pada suhu. Nah, di sini untuk beberapa contoh konstanta, kalau kalian nanti buka buku, nanti ini ada contoh-contohnya. Di konstanta hasil kali kelarutan pada 25 derajat. Jadi ini tuh saya buka. Ini definisi, jadi konsentrasi ion ya dari ion-ion yang terlarut dikalikan terhadap koefisien. Jadi kalau misalnya kalian punya reaksi A2B ya, dalam keseimbangan ini akan menjadi 2A. 2A plus misalnya tambah B2 minus. Maka di sini KSP-nya adalah konsentrasi A plus kuadrat
dikalikan dengan B2 minus dikalikan dengan konsentrasi B2 minus. Nah, ini sehingga kelarutan itu dipangkatkan sama saja seperti kesetimbangan. Nah, kemudian ini yang gampang, saya mungkin akan ada di sini. Jadi untuk menuliskannya KSP ini yang balik lagi di sini, kalian tulis saja ionnya apa, kemudian katilnya apa, anionnya apa, kalian tulis, kemudian dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Ya, contohnya di sini ada barium sulfat, karena di sini koefisiennya 1:1, maka kalian tidak melakukan faktor pemangkatan. Nah, tapi kalau misalnya contoh lain di sini ada kationnya itu adalah kalsium 2+, nah, sehingga F-nya itu harus ada 2, maka F minusnya itu dikali 2. Nah, nanti ini pengaruhnya apa? Ya, jadi misalnya ada langsung saja. Jadi untuk kelarutannya misalnya disebutkan juga dengan S. Ya. Nah, kalian bisa melakukan, saya tulis saja yang ini. Maka ketika bereaksi ya, jadi mula-mula tulis mula-mula, kemudian reaksi, kemudian setimbang atau akhir. Kalian sukai saja, mula-mula kan di sini tidak ada ya. Jadi ketika bereaksi di sini akan menghasilkan 2x ya, di sini x. Kalian bisa saja sih di sini tulis x, di sini setengah x gitu ya, tapi nanti persamaannya akan agak membingungkan. Nah, sehingga di sini diakhirnya dengan 2x dan x, sehingga KSP untuk Ag2CrO4 sama dengan 2x kuadrat dikalikan dengan x ya. Nah, sehingga di sini kalian akan memperoleh bahwa KSP itu adalah 4x pangkat 3. Dan kalau untuk mencari x ya sudah tinggal KSP dari 4 diakarkan akar pangkat 3. Ini ada contoh banyak contoh yang lain. Nah, di sini kita ada molar solubility. Ini adalah mol dari garam yang terlarut dalam 1 liter saja. Jadi kalau misalnya sedikit yang terlarut, kita bisa andaikan dia terlarut disosiasi 100%. Nah, kalau misalnya ada beberapa solid, nah ini kembali nanti solidnya itu tidak masuk pada kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini kan mass action expression istilah untuk ekspresi aksi massa atau bahasa Indonesia. Nah, terkadang juga kita bisa saja mengetahui solubilitasnya, kemudian kita harus ini problem-problem yang muncul yang bisa kita lakukan. Kita tahu solubilitas, kemudian ditanyakan KSP, tapi kadang juga kita mengetahui KSP, kemudian ditanya solubilitasnya. Nah, di sini contohnya, saya mulai dari yang gampang. Jadi di sini kalian punya AgCl. AgCl ini memiliki kelarutan 1,34 kali 10 pangkat minus 5, kemudian ditanyakan apa namanya, KSP-nya berapa, solubility product constant. Saya harus tahu pada bahasa Indonesia. Nah, di sini diketahui bahwa KSP itu sama dengan konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Cl. Ini tadi sama ya, seperti yang saya sampaikan. Jadi di awal Ag itu tidak ada. Nah, kalau misalnya ada ya beda lagi. Kalau misalnya ada tinggal dimasukkan saja, sama seperti kesetimbangan biasa. Nah, kemudian ketika bereaksi berarti kan yang soluble ya. Yang soluble di sini memang ditulisnya adalah AgCl, tapi kan AgCl-nya sendiri itu
tidak masuk ke hitungan, jadi kita bisa gunakan saja yang terurai apa. Jadi ketika kesetimbangan ini terdapat ini S-nya 1,34 sama saja, kemudian pada di akhirnya KSP-nya ya tinggal dikalikan saja. Jadi kelarutan yang berapa itu yang tinggal dikalikan. Nah, kemudian di sini juga sama. Di sini kalian diketahui S, ya. Nanti ke depan kalian akan gunakan hasil biasanya S untuk solubility-nya, kelarutan. S-nya itu biasanya kecil. S-nya itu adalah seperti ini, kemudian bagaimana KSP-nya. Nah, di sini ya gampang, masih bahwa A2, B3 ini akan menjadi, sebetulnya kalau kalian males atau tidak mengingat ini apakah 12, 13, gitu, ini pun sudah akan bisa menjawab. Nah, kalau misalnya soal, tapi kita nggak tahu ya, jangan-jangan nanti ujiannya itu akan menjadi luring, bisa saja untuk ujian akhir. Di sini kan akan menjadi 2A ya, ditambah dengan 30. Kalau seperti ini biasanya sih ini A3, 13 B, 2 minus. 2 kali 3, 2 kali 3 kali 2 kan 6. Satu contohnya kalau anion kation ini seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini, ya, mula-mula, mulai reaksi, ini apa, 2X, kemudian di sini jadi 3X, kan? Kemudian kita di akhir, sama saja 2X, 3X, maka KSP, dengan 2X, pangkat 2. Jadi jangan salah dengan mengalihkan di sini. Mengalihkan dengan koefisien, dikalikan dengan 3X pangkat. Ini nanti tinggal didapatkan saja. Berarti kan ini sama dengan berapa? 4X2 dikali dengan ini berapa? Dikalikan jadi berapa? Halo. Pak. Berarti 3 pangkat 3, 27. X pangkat 3 nya. Ini sama dengan kalikan saja 4 kali 27 berapa? Kemudian di sini X-nya berarti X pangkat 5. Sekarang dari sini kalian bisa hitung KSP-nya kan? Dapatnya berapa? Dapat berapa? Kayaknya sih yang paling besar. 5 kali 5, 25. Kayaknya sih ya antara 23 atau 21 ya. Sepertinya. Atau jangan-jangan kurang 21. Perlu gitu. Oke, kalau nggak ada yang menghitung, saya lanjut saja. Hasilnya 2,6 kali 10 pangkat min 21, Pak. Ya, sesuai ya. Di sini ini perhitungannya. Nah, kalau di sini ini perhitungannya agak beda ya. Jadi di sini dia langsung memasukkan angkanya. Jadi di sini 2 kali 3-nya langsung dikalikan dulu. Nah, sebetulnya ya sama saja. Kita juga di sini. Nah, kalau ini kan kita X-nya saja dimasukkan. Oke, yang penting krusialnya di sini. Ini jangan sampai salah bahwa ini adalah A kuadrat B pangkat 3. A-nya 2X, B-nya adalah 2X pangkat 3. Pak, mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk rumus KSP itu kenapa konsentrasinya bisa langsung dipangkati sama koefisiennya, Pak? Maksudnya bagaimana? Ya kan ini kalau dari yang ini itu 2A 2A plus 3. Nah itu kan untuk KSP-nya yang konsentrasinya itu langsung dipangkatin
ininya kan koefisiennya yaitu 2. Nah, itu kenapa bisa langsung kayak gitu, Pak? Kenapa dipangkatkan 2? Itu tadi. Iya, Pak. Oh, oke. Itu kan sama saja seperti kesetimbangan ya. Nah, kemarin ketika kesetimbangan kita mengetahui bahwa mass action expression itu atau K itu ya. K itu kan kalau kalian punya A menjadi B ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini katakanlah 2A ya, biar langsung kelihatan 2A itu bereaksi menjadi B. Nah, kita tahu bahwa kita kalau misalnya kita memiliki kesetimbangan, nah kesetimbangannya itu kan selalu B, konsentrasi B dibagi A, konsentrasi A pangkat 2 ini selalu konstan. Gitu. Nah, di sini dikarenakan untuk reagennya atau reaktannya ini adalah solid yang aqueous itu cuma ini saja. Nah, maka hukum kesetimbangannya ini tidak masuk. Tidak masuk hukum kesetimbangan. Sehingga ini sama saja seperti kesetimbangan biasa di mana konsentrasinya itu dikalikan dengan faktor koefisien. Faktor koefisien di sini. Nah, kemarin juga kita ketahui bahwa kesetimbangan ini sebetulnya berkaitan dengan kinetika ya. Nah, kalau misalnya di kinetika dikatakan bahwa orde reaksi itu tidak selalu berkaitan dengan koefisien, gitu ya. Tetapi kan sama saja ketika kita menghitung mekanisme reaksi ini, melakukan perhitungan mekanisme reaksi, koefisien ini juga menjadi orde reaksi. Jadi memang kurang lebih gitu ya dari pendekatannya adalah kesetimbangan itu harus dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi perbandingan konsentrasi antara produk dengan reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah itu kalau itu sudah hasil pengamatan, hasil pengamatan orang. Nah nanti kalau misalnya ternyata pada kenyataannya tidak terjadi sesuai seperti itu ya bisa saja. Karena pada kenyataannya ion-ion itu memiliki interaksi. Jadi terdapat interaksi antar ion. Jadi ada gaya tarik-menarik, gaya tolak-menolak gitu ya. Nah sehingga kelarutan itu bisa saja secara realnya itu agak berbeda. Jadi di sini masuk sebetulnya, jadi ada penyederhanaannya masuk di asumsi, ada asumsi. Mungkin gitu ya, kalau itu tadi pertanyaannya. Dan Iya, Pak. Jadi itu udah kesepakatan ya, kesepakatan di awal bahwa dibaginya itu adalah produk per reaktan. Nah, kalau kalian melihat satu per produk sama ya itu masih kebalikan dari kesepakatannya, tapi karena pengamatan seperti itu terlihat akan konstan ya itu pun akan konstan, tapi itu bukan yang nilai yang kita pakai. Gitu saja. Oke, kita lanjut ya. Di sini ditanyakan solubilitas molar dari tembaga iodida. Nah, tembaga iodida dalam air, kemudian konsentrasi pada keadaan setimbang dari Cu+ dan I- berapa. Nah, untuk mengetahui ini tahapannya, pertama kalian tulis KSP-nya. Nah, kemudian setelah diketahui KSP, ya, KSP-nya itu adalah katanya 8 kali 10 pangkat min 8. Nah, dari sini kita bisa menghitung solubilitasnya. Solubilitasnya tadi modelnya. Sebenarnya kalau pakai cara SMA juga gampang-gampang aja. Kalau misalnya seperti ini, maka akan jadinya itu adalah KSP sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ionnya 2, itu kan kalau waktu SMA kayaknya kalian belajar KSP sama dengan X kuadrat kalau 2 nih. Kalau misalnya ini ionnya 2,
Nah, kalau misalnya ionnya 3, maka XP-nya itu sama dengan 4 ya. 4X pangkat 3, dan seterusnya. Di depannya. Tapi kan lama-lama kalau dihafalin juga jadi. Nah, ini sistemnya sama saja. Sini x, jadi ini pokoknya x kuadrat ya. Coba sini tulisan saya mana tuh. Di sini diperoleh x kuadrat sama dengan 8 plus 8, maka x-nya berapa? Dan x ini adalah solubilitas molar. Kalau x-nya seperti ini adalah solubilitas molar. Di sini x sama dengan akar 8 kali 10 pangkat 8. Nah, ini tahapannya katanya. Jadi tahapan untuk menyelesaikan masalah solubilitas molar dan KSP. Tulis persamaan reaksi disosiasinya, kemudian tulis hukum kesetimbangannya, cari KSP-nya kalau misalnya diketahui, kalau tidak mungkin ini yang dicari. Kemudian buat tabelnya tadi ya tabel, kita buat tabelnya yang mula-mula reaksi akhir, kemudian cari X. Nah, X ini adalah solubilitas, atau kalau diketahui solubilitasnya, ya tinggal masukkan X ke persamaan KSP-nya. Nah, ini gampang lah. Saya kasih waktu 2 menit. Pi2S3. Diketahui solubilitasnya adalah 10 pangkat min 15. Nah, maka KSP-nya berapa? Sebetulnya ini yang tadi kita kerjakan. 4 kali 27 itu berapa? Berapa? Sudah ada yang dapat? Oke, saya tunggu sampai ada yang ngomong ya. Sambil saya cek dulu tadi. Berapa jawabannya? 1,08 kali 10 pangkat 75, Pak. 1,08. Masih sih? 1,08. Oke. Nah, itu, sama Pak. ya, itu 4 kali tadi ya, 27 berarti ya. 108. Berapa sih 4 kali 27? 108. Nah, itu. Oke, gampang ya. Saya langsung saja. Nah, ini dibulatkan. Tadi pangkat berapa kalian dapat? Benar kan? Min 73. Nah, 73 benar. Ini kemarin yang jadi problem ya di ujian dalam penyederhanaan kadang satu
0,8. Nah, ini aturan penyederhanaannya. Jadi penyederhanaan itu ada aturannya tersendiri. Nah, ini saya nggak tahu kalian di matematik sudah diberitahu atau tidak, atau sebelumnya. Nah, biasanya kalau kalian, ini yang aturan yang saya pahami. Ya. Jadi kalau misalnya ini 8, saya sampaikan dulu sekarang sedikit. Jadi kalau kalian memiliki angka dari 6 sampai 9, ya, 6 sampai 9, misalnya 1,06, nah maka ini akan dibulatkan menjadi 1,1. Jadi dia naik ke atas. Nah sekarang kalau misalnya angkanya itu 1 sampai 4, nah dia tidak naik ke atas, jadi dia tetap. Jadi misalnya 1,04 gitu ya, maka dia dibulatkan menjadi 1,0. Ini jangan sampai salah. Nah, yang membingungkan adalah, atau yang kadang orang tidak sepakat adalah tentang 5. Nah, 5 ini kasusnya beda-beda. Tapi saya memakai satu ini ya, apa namanya, satu aturan yang saya pakai adalah kalau 5 ini berada di 1 sampai 4, 1 sampai 5, maka dia itu akan naik ke atas. Jadi misalnya 1,045, nah ini akan menjadi 1,05. Tapi kalau saya memiliki 1,065, nah ini yang saya ketahui ya, aturannya itu dia akan menjadi 1,06. Nah ini silahkan diaplikasikan. Kami terkadang seperti yang saya sampaikan untuk 5 ini ada pendapat yang berbeda. Ada yang sampaikan dia juga naik. Saya sih mengikuti yang ada 2 jalur yang berbeda. Nah, itu diikuti saja silahkan ya, sesuai yang diminta gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian membulatkan agak berbeda, nah saya kira itu bisa disampaikan di ujian, ada perdebatan seperti itu. Oke, yang kedua, kalian memiliki KSP, nilai KSP, kemudian ditanya kelarutan molarnya. Jadi kelarutannya berapa? Oke, saya kasih waktu lagi 2 menit. Silakan dikerjakan. Pak, hasilnya 2,15 kali 10 pangkat min 4, bukan Pak? Oke, kita buktikan. Saya nggak ngitung. Coba yang biasa. Nah, ini
Seperti itu. Yang tadi kenapa dapat 4x pangkat 3 ya, ini yang tadi. Maka hasilnya berapa tadi? Sama? 2, Sama, berapa Pak. tadi? 2,15 per 10 pangkat 4. Nah, masih gampang ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ini lewat channel. Nah, ini agak tricky sedikit ya. Di sini di mana kalian memiliki silver fosfat ya, Ag3PO4, tetap ya kalian harus tulis dulu KSP-nya itu seperti apa. Di sini kan berarti Ag3PO4, jadi di sini 3 Ag ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, kalian lupa menulis pangkatnya pun tidak apa-apa. Menjadi PO4. Nah, ketika bereaksi kan, di sini adalah 3X, di sini adalah X, sehingga KSP sama dengan 3X pangkat 3, X. Sehingga di sini 27X pangkat 4. 27X pangkat 4. Nah, dari sini kalian akan dapat nilai X-nya. Nah, yang jangan kalian lupakan adalah untuk AG-nya, AG itu nilainya adalah 3X. Nah, kita cari saja sebetulnya cara anak-anak sekolah dulu yang nilai AG-nya itu 3 kali lipat. Nah, AG yang 3 kali lipat, kemungkinan yang ini ya. Kita cek. Ini kalau caranya zaman dulu, cara apa? Kalian apa nih? UTBK ya. Cara UTBK gitu. Jadi tanpa mengetahui nilai X, kalian bisa langsung prediksikan mana yang perbandingannya adalah 3 dengan 1. Kayak gitu. Malah ini ya, salah juga ya. Nah, ini nilainya yang, oh ya saya lupa. Memperhitungkan ini harus dibagi 4. Harus yang otomatis pasti yang AG-nya itu 3 kali lipat. Oke, perhitungannya sama saja seperti yang saya sampaikan di situ. Nah, di sini ini juga saya, di sini ini yang lain ya, Di sini kalian ditanyakan adalah dalam gram per 100 mili. Nah, kalian tahu KSP ini, KSP-nya adalah per 1000 ya, per 1000. Nah, berarti kan 1000. Nah, sekarang per 100 mili ya sudah, tinggal kalian konversi saja. Jadi awalnya kalian dapat molar, molar itu sama dengan N per V, ya. N itu sama dengan apa? N itu sama dengan gram dibagi Molar. N itu apa? Benar nggak? Gram dibagi mm ya. Dibagi mm kali V ya. Nah, berarti kan kalian punya nilai ini N. Nah, kalau kalian mau punya gram volume di sini adalah 1 liter, maka kalian tinggal kalikan saja. Jadi M sama dengan akan menjadi gram per 1000 mili. 1000. Nah, yang ditanyakan adalah 100 mili. Nanti ya tinggal dikali 10. Tinggal dibagi 10 saja kan. Udah nggak? Dibagi 10. Dikali 10. Jadi 10. Jadi M per 10
per 100 ml. Begitu saja. Ada yang mau coba nilainya? Enggak, yang saya jelaskan. Saya suka salah. Yang saya biasa suka lihat. Ya, kita lihat ya. Oh iya, tadi molarnya harus dicari S-nya dulu tetap ya. Saya kelewatan. Karena itu adalah KSP, dicari dulu S-nya. Nah, S-nya itu yang S-nya yang ini. Nah, ini saya ganti ini. Ganti S. Dikali 0,1 sama kali 0,1 dulu. Sama dengan, kalau ini metodenya apa namanya, molarnya dikali volume, ya, volumenya kan 100 ml. Jadi kalau dikali 100 ml ya sama saja. Maka akan dapat 0,45 gram dalam 100 ml. Silahkan bisa dipakai juga. Nah, teknik. Nah, ini nanti harus hati-hati ya, karena di sini solubilitas PbCl2. Nah, nanti bisa saja soal itu agak menjebak, jadi nanti misalnya yang ditanya adalah Pb-nya saja atau Cl-nya saja. Berapa Cl yang terlarut, misalnya, berarti kalau Cl yang terlarut, ya sudah, tinggal kalau misalnya Pb yang, kalau misalnya Cl yang terlarut, nanti ya, ini harus dikali 2 dulu. S-nya dikali 2 dulu, kemudian dikalikan dengan Nm dari Cl, kemudian per berapa, tinggal dikalikan saja. Nanti akan dapat nilainya juga. Diagramnya. Nah, sekarang kita masuk ke solubilitas relatif. Ini ada 60 halaman, jadi agak cepat. Jadi makin minggu ini tidak akan beres. Nah, ini contohnya di sini kalian memiliki beberapa kelarutan, itu adalah silver iodida, gitu ya. Kemudian kalsium sulfat. Nah, di sini semuanya itu menghasilkan 2 ion. Maka kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa silver iodida itu adalah akan memiliki kelarutan yang lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Lebih rendah. Sekarang permasalahannya adalah ini kelarutannya. Jadi angka paling besar ke angka paling kecil kan. Nah, masalahnya sekarang adalah contohnya di sini. Kita misalnya memiliki ini Bi2S3, kemudian Ag2S, CuS. Ya. Nah, meskipun di sini hasil kali kelarutannya, ya, jadi hasil kali atau KSP-nya itu lebih kecil untuk Bi2S3, namun perlu diingat karena di sini itu terbentuk 5 ion. Jadi terbentuk 5 ion dibandingkan dengan tembaga sulfat yang hanya 2 ion. Nah, sehingga ketika dikonversi ke dalam kelarutan, solubility atau S, nah ini dapat dilihat bahwa Bi2S3 ini akan memiliki kelarutan yang lebih tinggi. Jadi ini jangan sampai terjebak kalau untuk yang seperti ini. Karena nanti kalian tetap harus menghitung. Nah, di sini kalau BI itu tadi yang berapa? 108. 108 benar nggak? 108 kali 10. Kok kali 10? X pangkat 5 ya. Pangkat 5. Ini kalau nggak salah, ini yang tadi 27 kali 3.
4 kali 27. 4 kali 27. X pangkat 5, kalau di sini itu adalah 4X pangkat 3, kalau ini adalah X kuadrat. Kan nilai X-nya itu akar pangkatnya berbeda. Akar pangkatnya berbeda, jadi meskipun terlihat KSP-nya lebih kecil, tapi belum tentu solubilitasnya lebih rendah. Jadi harus kalian masukkan berapa ion yang terbentuk. Ada pertanyaan di situ? Paham ya? Gampang. Nah, sekarang ada apa namanya pengaruh ion senama. Kalau bahasa Indonesia ion senama. Sehingga itu kenapa harus ion senama? Kalau I-nya kan seperti ada iod, ada iodida. Kalau ada yang menamakan beda, apakah jadi beda? Kan enggak. Gitu ya. Kalau ini ion yang sama. Jadi pengaruh ion yang sama. Kenapa ya senama jadi sama? Pengaruh ion sama. Common. Ya, common itu kesama. Nah, ini di sini kalau misalnya kalian punya timbal iodida, itu ya, menjadi Pb12 tambah I minus 2I minus, gitu ya. Nah, ini akan berbeda pengaruhnya. Kalau kalian tambahkan kalium iodida, gitu ya, dari yang awalnya katakanlah dia itu tepat jenuh, jadi tidak terjadi padatan, tapi kalau ditambahkan Ki, dia akan terjadi endapan. Apa tadi asas Letellier. Nah, nanti kalian bisa melihat mana yang lebih berpengaruh pada proses pengendapan. Apakah Pb-nya atau I-nya? Ada yang sudah tahu? Mana yang paling berpengaruh pada pembentukan endapan? Apakah Pb atau I-? Kalau nggak mengerti pertanyaan saya, boleh ditanyakan. I minus bukan, Pak? I minus ya, karena I minus itu kalau dari kelarutannya kalian ingat lagi bahwa di sini X, di sini itu adalah 2X. Gitu ya, ini yang pertama ya ininya. Jadi nah kemudian KSP itu sama dengan konsentrasi Pb kali konsentrasi I minus plus pangkat 2, sehingga konsentrasi I minus itu harus dipangkatkan 2 ya. Jadi dengan jumlah yang sama, konsentrasi I minus ini harus dipangkatkan dulu 2 kali ini. Ya nggak bisa saya sebut berapa kali. Jadi pangkat 2 pangkatnya dari konsentrasi. Kalau untuk yang sama. Jadi pengaruh penambahan I minus akan jauh lebih besar dibandingkan dengan KSP dibandingkan dengan penambahan Pb. Oke, itu ya. Nanti kita akan lihat. Ini ada contohnya. Nah, sekarang ini contoh dulu deh. Masuk contoh dulu. Nah, ini pertanyaannya bagaimana solubilitas, bagaimana nilai S dari Ag2CrO4 kalau misalnya bagaimana kelarutan Ag2CrO4 dalam 0,1 molar AgNO3, KSP-nya diketahui sekian. Ini ada lagi nggak? Nah, ini satu-satunya jadi ada 3. Nah, pertama sekarang persamaannya seperti ini. Jadi nanti KSP-nya adalah ini ya. Nah, jadi dari sini kita bisa pertama menghitung S. Ya, kalau kita menghitung S, maka kita akan mendapatkan ini yang 2.
Nah, yang kedua ini kalian bisa, kalau misalnya 2 seperti ini kan, akan menjadi 4x3. Nah, x-nya adalah ini, nilai untuk yang B. Tetapi untuk yang A dengan C, tentu saja kalian harus memasukkan nilainya. Jadi memasukkan nilainya, misalnya di sini 0,1, maka x-nya berapa? Nah, di sini kan ini adalah x. Ya. Jadi, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk yang pertama, di sini ada awalnya, di sini awalnya tidak ada, dan kita bereaksi, ini tambah 2x, ini tambah x. Nah, dikarenakan x-nya itu sangat kecil, sekali lagi ini pengabaian ini kalian harus perhatikan apakah kita bisa melakukan pengabaian atau tidak. Nah, di sini KSP akan sama dengan 0,1 dikalikan dengan X 0,1 kuadrat, sehingga akhirnya KSP-nya itu adalah menjadi, ya ini tinggal langsung saja, X sama dengan, ini kan X sama dengan 9 dibagi 0,01. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang C. Jadi, ini kelarutannya rendah sekali ya, 10 pangkat minus 10. Ya, hampir 0,9 kali 10 pangkat minus 9. Nah, ini tadi sudah. Nah, yang kasus yang kedua, nah, di sini adalah 2X dengan X. Nah, kalian harus ingat bahwa KSP sama dengan 2X, atau saya tulis sendiri, 2X kuadrat dikali 0,1. X kuadrat dikali 0,1, sehingga 9. Tadi berapa? 9. Nah, KSP-nya berapa itu? Nilainya. Jadi sama dengan KSP sama dengan 4X kuadrat kali 0,1. Di sini X-nya itu kan nanti akan dibagi dulu 4, jadi akar. Nah, di sini saya hapus. Nah, di sini lihat bahwa harus diakarkan dulu nilai X-nya, sehingga X-nya itu akan menjadi 4,7 kali 10 pangkat minus 6. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang jauh berbeda ya kalau kita lihat angkanya. Jadi kalau ada AG, dia itu 10 pangkat minus 10, contoh sekali. Kalau di larutan murni, dia itu adalah 10 pangkat minus 4. Ini saya sebut ini sudah 10 pangkat minus 4. Nah, kalau misalnya ada yang pada campuran dengan kromat, ini akan 10 pangkat minus 6. Jadi tadi yang benar, seperti yang tadi disampaikan bahwa penambahan ion dengan koefisien lebih besar di depan akan mempengaruhi kelarutan lebih drastis. Ya. Hal ini jelas kelarutan akan kurang. Jika ini silakan coba ya, dicoba. Jadi kelarutan dari PbF2 dalam 0,1 molar Pb NO3 adalah 3,1 molar. Berapa KSP-nya? Silahkan dikerjakan.
Ini agak beda ya. Jadi kalian awalnya boleh pakai yang tadi. Jadi mula-mula reaksi akhir. Jadi saya tulis yang ininya saja ya. PB 2 plus F minus N2. Seperti ini berarti yang ada di mula-mula itu adalah PB ya. PB ya. Ini mula-mula. Ketahui molar solubilitasnya ini. Nah, ini 2F adalah 2 kali S. 2 kali S. Tinggal dikerjakan. Kan 25, 2S. S. Maka berapa KSP-nya? Berapa? Minggu depan kemungkinan kita akan coba luring lagi ya. Hasilnya 3,8 kali 10 pangkat 12 bukan Pak? Kita cek ya. Sebentar, saya tadi masih ya, seperti itu ya. Nah, caranya yang tadi saja. Jadi tinggal dimasukkan nilai. Tadi kan konsentrasi F-nya berapa? Konsentrasi F itu adalah 2 kali S. Nah, di sini juga kita bisa melakukan prediksi apakah terjadi pengendapan atau enggak. Nah, ini sama saja. Kita pakai nilai Q ya, quotient. Nah, jadi kalau kalau endapan terjadi, Q lebih besar atau lebih kecil?
Lebih besar. Kalau Q lebih besar berarti dia terjadi endapannya. Kalau Q-nya masih lebih kecil, masih belum. Sebentar. Begitu ya. Jadi, ini harus ingat lagi quotient dan K. Oke, ini produk QSP, KSP. Nah, ini kalau ditambahkan biasanya ya. Jadi kalian memiliki senyawa A apa, kemudian B apa. Gitu ya. Jadi ini ada sumber lain. Kita lihat saja contohnya. Jadi kalau Q-nya lebih besar, dia akan terbentuk endapan. Kalau misalnya dia itu sama dengan berarti itu setepat jenuh. Kalau masih lebih kecil berarti belum akan terbentuk endapan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita memiliki PBI2, KSP-nya diberikan. Nah, kemudian di sini kalian punya 100 mili PB nitrat dan 200 mili 0,1 molar sodium iodida. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini, pertanyaannya, kalian lakukan MRA lagi. Nah, ini gunakan saja dengan molnya, ya, dengan molnya bagaimana. Nah, nanti kalau misalnya diperlukan, berarti kan di akhir kalian akan menemukan konsentrasi baru. Nah, ini yang penting. Jadi konsentrasinya, karena KSP ini berdasarkan konsentrasi, nanti jangan sampai masih menggunakan mol. Jadi kalian lihat ya di mula-mula, kalau ini di reaksi awalnya, kita hitung aja konsentrasi PB di akhir dan I di akhir itu berapa. Begitu juga bisa. Nanti kalian kalikan menjadi G jadi Q. Paham nggak? Jadi di sini kalau dari reaksi PB, PB-nya sama ya, konsentrasi PB O3 2 kali akan menjadi PB ya. Ini berarti sama saja PB2 plus. Nah, di sini kalian tinggal cari aja konsentrasi barunya berapa. Konsentrasi barunya itu adalah V total sama dengan 300 mili kan. 300 mili. Nah, kalian bisa pakai M1 V1 sama dengan M2 V2. Ya, pakai aja ini. Kemudian M1-nya tadi 0,05 kali satunya 1, V2-nya itu adalah 3. Seperti ini. Jadi begitu kali lipat kan. Tarikan yang lainnya adalah M2 untuk PB atau MPB. Sama dengan konsentrasi PB. Nah, sekarang kalian cari untuk I-nya dari NaI. Nah, di sini nanti tinggal masuk saja konsentrasinya. Nah, sekarang NaI di sini NaI ini juga sama, keluarnya menjadi I minus, pokoknya jelas ya, plus Na. Nah, di sini berarti kan akan sama juga bahwa M1 V1 dibagi V2. Jadi ini kalian harus cari dulu konsentrasi setelah dicampurkan. Sebenarnya ini saja. Jadi di sini 2 dikali 0,1 dibagi 3 ya. Konsentrasi I minus.
Kalau misalnya sudah dapat, langsung ke persamaan KSP-nya. Nah, ini salah satu cara. Oke, ini tadi yang saya sampaikan, konsentrasi keduanya berapa, PPA kedua, konsentrasi I-nya, sehingga setelah dikalikan, Q-nya adalah seperti ini Q-nya lebih besar, maka akan terjadi endapan, gitu ya. Jadi, SP-nya sangat rendah sehingga bisa dinyatakan juga ini yang disampaikan di sini. Jadi karena KSP-nya sangat rendah, solubilitas rendah, bisa juga disimpulkan bahwa reaksinya katanya komplit. Ini oh ya, ini perhitungannya ya. Jadi kalau semuanya itu katanya mengendap, ya berarti nanti yang tersisa itu berapa? Agak bagus juga. Jadi ketika dalam kesetimbangan berapa kelarutannya? Nah, untuk mengetahui itu kalian lakukan persamaan stokiometri dulu. Lakukan persamaan stokiometri di mana kalian cari mana yang merupakan reaksi pembatas. Nah, di sini reaksi pembatas tentu saja adalah Pb2+ ya. Untuk mencari reaksi pembatas kalian bagi koefisien. Dibagi 1, dibagi 2. Berarti 5 dibanding dengan 10. Artinya Pb2+ adalah reaksi pembatas. Nah, ini sama dengan 0 ketika bereaksi, kemudian ini sama dengan sisa 10 milimol. 10 milimol dibagi dengan 300, gitu ya, bagi dengan 300. Nah, sekarang untuk menghitung kelarutan PBI2-nya, ya tinggal dimasukkan saja nilai ini. Jadi konsentrasi ininya berapa? Ini sama dengan 3,33, ini plus 10 pangkat minus 2, di sininya X. Nah, untuk mengetahui X, nah, X ini adalah sekarang kelarutan PBI2-nya. Kelarutan PBI2 dalam campuran PB2+ dan I- yang ditambahkan dari sumber yang berbeda. Jadi tadi belum beres ya. Jadi persamaan tadi setelah menentukan Q, apakah dia larut atau enggak, nah, tinggal dicari KSP. Sebentar, ini ada mahasiswa saya kerjaan masih belum benar. Ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita stop sampai sini. Tidak ada pertanyaan.
Nah, ini lakukan aproksimasi juga ya, tambahan ada untuk aproksimasi. Jadi ini ada konsentrasi I- yang tersisa pada kesetimbangan dan konsentrasi PB pada kesetimbangan. Nah, kemudian ada konsentrasi kelarutan PB I2 juga. Jadi pertanyaannya bisa ada tambahan. Oke, yang ini silahkan dikerjakan untuk yang terakhir. Silahkan. Oke, pertamanya dulu. Terdapat endapan atau tidak? Atau ada yang mau tanya? Tidak ada yang mau coba? Kalau nggak ada yang mau coba, PR aja ya. Silahkan di screen capture, kemudian nanti tentukan juga kelarutannya. Oke, sudah ada? Ada yang bertanya lain juga? Silahkan kalau ada yang bertanya, kecuali pertanyaan kapan Anda dapat jodoh, saya nggak bisa jawab. Oke, tidak ada ya. Oke, diam-diam aja. Oke, kalau begitu saya cukupkan saja kuliah kita hari ini. Nanti hari Jumat kita akan coba selesaikan. Seperti sebelum-sebelumnya nanti mungkin untuk latihan-latihannya
saya akan gabungkan saja dengan yang mungkin kalau nggak Jumat, Senin. Nah, nanti untuk minggu depan ada kemungkinan nanti kita akan beri ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Dan tutup dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Masih Pak.